Tapi apakah dipenjarakan karena Kristus itu? Lalu kemudian pelayanan berantakan, Injil bubar? No. Terbatasnya pendeta, kelemahan pendeta hamba Tuhan tidak akan menggugurkan superioritas kebenaran Injil Kristus. Tidak akan. 14 dia berkata apa? Dan kebanyakan saudara dalam Tuhan telah beroleh kepercayaan karena pemenjaraanku untuk bertambah berani berkata-kata tentang firman Allah dengan tidak takut. Dengar hamba Tuhan di penjara karena kebenaran, kita tambah tabakar. Amin. Bukan ciut. Kristen tolong dong. Sepanjang kita tidak ganggu orang, sepanjang kita tidak ganggu agama orang, tapi kalau ada yang ganggu kita, kita harus kasih tahu firman Allah yang kau ganggu itu seperti apa, pengganggu firman Allah itu siapa, jelaskan semua. Supaya mereka tahu. Puji Tuhan, saya mengucap syukur bahwa Tuhan begitu baik buat kita semua. Kita ada dalam ibadah raya kedua pada saat ini. Dan tentu kita semua datang dengan kerinduan yang luar biasa untuk memuji dan menyembah Tuhan. Dan lebih daripada itu juga kita rindu untuk mendengarkan firman Tuhan Yesus Kristus pada saat ini. Nah, saudara yang diberkati oleh Tuhan Yesus, pembacaan firman Allah masih terpilih dari Injil Matius pasalnya yang ke-19, pasalnya yang ke-28, ayatnya yang ke-18 sampai ayat 20. Injil Matius pasal 28, 18 sampai 20 kita baca berbalas-balasan. Saya lebih dahulu. Yesus mendekati mereka dan berkata, kepadaku telah diberikan segala kuasa di sorga dan di bumi. 19 jemaat. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. 20 sama-sama 23. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu, dan ketahuilah aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Tepuk tangan yang meriah untuk firman Allah. Yesus Kristus sang penguasa dunia akhirat dalam teks ini menjamin bahwa segala kuasa di sorga maupun di bumi telah diberikan kepadanya. Jadi kalau siapa mau ke sorga harus percaya dia. Sebenarnya Tuhan Yesus mampu bekerja sendiri, Tuhan Yesus mampu berkhotbah sendiri, mampu memberitakan Injil sendiri, tapi puji Tuhan, dia mau melibatkan gerejanya, amin. Orang yang sudah percaya, orang yang sudah selamat, nama sudah terdaftar di sorga, tapi masih tinggal di bumi, pasti tidak akan menikmati madu Injil itu sendirian. Tidak mungkin kita makan semuanya. Kita mau bagi kepada orang lain. Masih ada orang-orang pilihan lain yang Allah sudah pilih sebelum dunia dijadikan, yang harus kita pergi sampaikan. Dan nanti ketika mereka percaya, di situ kita tahu bahwa mereka sama seperti kita, hanya beda hari, beda waktu, beda cerita. Bagaimana bisa bertobat? Tapi secara umum pertobatan itu dialami oleh setiap orang saat pemberitaan firman dilakukan. Amin, saudara-saudara. Makanya tidak bisa tidak, firman harus disampaikan. Roma pasal 10 mulai ayat 13 mengatakan, siapa berseru kepada nama Tuhan akan diselamatkan. Tapi bagaimana mereka bisa berseru kalau mereka tidak percaya kepada Dia? Bagaimana mereka bisa percaya kepada Dia kalau tidak ada yang memberitakan tentang Dia? Bagaimana orang bisa bagaimana mereka bisa percaya kepada Dia kalau mereka tidak mendengarkan tentang Dia? Bagaimana orang bisa mendengarkan tentang Dia kalau tidak ada yang memberitakan tentang Dia? Makanya saudara lihat ayat-ayat ini, perhatikan. Ya. Sebab barang siapa yang berseru kepada nama Tuhan akan diselamatkan. Amin. Terus,
Tetapi bagaimana mereka dapat berseru kepadanya jika mereka tidak percaya kepada Dia? Wah. Terus? Bagaimana mereka dapat percaya kepada Dia jika mereka tidak mendengar tentang Dia? Bagaimana mereka mendengar tentang Dia jika tidak ada yang memberitakannya? Iya, jadi harus ada yang memberitakannya. Amin. Makanya saudara-saudara, itu kenapanya kita memberitakan Injil. Dan kenapa kita memberitakan? Karena Dia utus. Utusnya melalui mana? Amanat agung ini pergi. Itu bukan harus pengutusan khusus yang di sinode kayak pentabisan pendeta. Iya, itu secara khusus dalam satu sinode, satu gereja, satu organisasi. Tapi secara umum pada waktu Yesus mengeluarkan perintah teragung yang bernama amanat agung, itu sebenarnya Dia utus gereja. Makanya di ayatnya yang ke-15, Yesus dalam ayat ini melalui tulisan Paulus, dan bagaimana mereka dapat memberitakannya jika mereka tidak diutus, seperti ada tertulis, betapa indahnya kedatangan mereka yang membawa kabar baik. Makanya sepanjang beberapa minggu ini kita sudah bahas beberapa hal. Yang pertama adalah keharusan memberitakan Injil. Keharusan. Mengampuni, itu bagus, perintah Tuhan. Beribadah, itu bagus, perintah Tuhan. Rajin berdoa, itu bagus, perintah Tuhan. Baca Alkitab, itu bagus, perintah Tuhan. Tapi dari semua perintah Tuhan ini, kalau sampai disebut the Great Commission atau amanat agung, ini perintah paling agung. Banyak orang suka berdoa tapi tidak suka memberitakan Injil. Tidak bisa begitu dong. Sebab kalau mengasihi Tuhan, mentaati bukan 1-2 perintah, seluruh perintah. Seturut Yohanes 14 ayat 15, di mana Tuhan Yesus sendiri berkata, jikalau kamu mengasihi aku, perhatikan, kamu akan menuruti bukan 1-2 perintahku, segala. Perhatikan itu Bapak Ibu. Segala, dan dari segala perintahnya yang paling utama adalah yang kita bahas sudah 4 minggu ini. Amanat agung. Semua luar biasa, tapi yang paling agung ini. Kenapa? Ini untuk memuliakan Dia, memproklamirkan kepada dunia karya yang hanya bisa dilakukan oleh Sang Penguasa dunia akhirat. Missio Dei, misi Allah, karya penebusan yang luar biasa. Saudara yang sudah selamat, saudara akan bergirang memberitakan itu. Ada tidak orang-orang tua di sini? Karena anak saudara ranking 1 atau anak saudara diterima jadi polisi, ketemu siapa Anda cerita, ketemu siapa Anda cerita, ketemu siapa Anda cerita. Kenapa? Ada suatu kemenangan, ada satu keberhasilan. Bahkan yang saya lihat banyak orang Kristen, Injil tidak diberitakan, tapi dia tahu di mana ada bakso enak. Tanpa itu Mas minta dia kabarkan. Kabarkan kepada dunia. Bahwa di bawah kolong langit ini tidak ada bakso enak seperti bakso Yono. Tidak ada yang minta. Dia tidak kenal Mas secara pribadi. Mas punya istri juga tidak kenal dia. Kecuali misalnya Mbak itu mantannya dia. Ini tidak juga. Tidak ada hubungan sama sekali. Tapi dengan spontanitas, dengan kerelaan, dengan berulang-ulang, dia akan kasih tahu bakso di cabang itu enak. Apalagi kalau lu taruh sausnya jangan terlalu banyak, ya. Di situ enak, daging ada, kuah ada, hanya tidak pakai mangkok. Jadi lu tadah sendiri, lu minum sendiri. Kok bisa? Anda begitu bergairah cerita merek baju. Anda begitu bergairah cerita rasa bakso. Anda begitu bergairah cerita ini itu. Karya-karya itu bagus. Makanya Anda ceritakan. Tapi karya maha hebat, karya maha dahsyat adalah karya Yesus di Golgota yang telah mati untuk Anda dan saya. Makanya paling agung. Berapa banyak kita yang memuji Dia, bersorak-sorak, berekspresi. Karena Dia telah menyelamatkan kita. Saudara dapat pangkat, kedudukan, sukses ini itu. Bersaksi di persekutuan mana-mana. Amin. Tidak ada masalah. Tapi yang lebih dahsyat bukan apa yang kau alami. Tapi apa yang Yesus alami bagi kau dan aku. Itu di atas segala-galanya. Itu di atas segala-galanya. Makanya kenapa disebut the Great Commission, amanat agung.
Maka dari itu Bapak Ibu jemaat, itu keharusan, tidak bisa dibantah. Saya harap gereja Tuhan hari-hari ini bangkit untuk melakukan itu. Ya, hal yang kedua yang saya soroti, yaitu bahwa dalam pemberitaan Injil itu, konflik dan penderitaan tidak bisa dihindari. Ya, itu sudah pasti. Hari-hari ini pembenci-pembenci Kristen, alat-alat setan semakin gencar menyerang Kristen dengan berbagai cara. Tidak akan kendor. Dengar, setan dan alat-alatnya tidak akan kendor. Padahal setan hanya punya kuasa. Padahal setan mempunyai satu kepastian. Yaitu apa? Dia penghuni neraka. Dengar khotbah ini. Setan itu punya kepastian. Tapi kepastiannya itu neraka. Tapi dia yang pasti masuk neraka, gencar memberitakan Yesus bukan Tuhan. Gencar memberitakan penyaliban di salib itu omong kosong. Gencar memberitakan bahwa Alkitab palsu. Lalu Anda yang pasti masuk surga, Anda diam. Biarkan Bapak Gembalamu kerja sendiri. Biarkan Bapak Gembalamu berteriak sendiri. Padahal bukan saya saja yang diselamatkan. Bapak Ibu juga diselamatkan. Cuma saya. Kita semua rasa itu selamat. Setan pasti masuk neraka. Matius 25 ayat 41. Dan ia akan berkata juga kepada mereka yang di sebelah kirinya, enyahlah dari hadapanku hai kamu orang-orang terkutuk. Enyahlah ke dalam api yang kekal, yang telah tersedia, yang telah sedia untuk iblis dan malaikat-malaikatnya. Api yang kekal untuk telah sedia iblis dan malaikat-malaikat. Malaikat sini bukan malaikat benar, malaikat yang juga iblis ya. Karena iblis itu mantan malaikat. Ya, jangan salah mengerti ya. Iblis punya malaikat apa ya? Itu malaikat setan semua. Ya, itu merujuk pada 2 Petrus 2 ayat 4 supaya jemaat paham. Perhatikan. Ada setan-setan yang malaikat-malaikat yang berdosa dan malaikat-malaikat ini yang kemudian jadi setan. Setan itu mantan malaikat. Perhatikan. Sebab jikalau Allah tidak menyayangkan malaikat-malaikat yang berbuat dosa, tetapi melemparkan mereka ke dalam neraka, dan dengan demikian menyerahkannya ke dalam gua-gua yang gelap untuk menyimpan mereka sampai hari penghakiman. Nah, mereka itu pasti masuk neraka. Ya. Tapi kita ini pasti masuk surga. Berapa banyak yang yakin pasti masuk surga? Coba angkat tangan dulu. Beri tepuk tangan yang meriah. Bagi Tuhan. Kita pasti masuk surga dong. Tadi malam kami baru melayat di keluarga dulu. Almarhum Toosemi Samuel Ayub Ndolu. Almarhum. Masih muda. Suami istri kerja PNS. Tapi itulah. Lalu saya bicara dengan keluarga, salah satunya pelayan, kakak kandung Ibu Lita. Ya, Ibu Lita sebenarnya jadwal WL, tapi karena dia sebenarnya mau juga. Tetap mau WL, hanya suara bermasalah. Ya sudah istirahat, Ibu Angel ganti. Ibu Lita bilang, apa? Memang seperti yang Bapak Gembala omong tuh ya. Tidak tahu, mendadak. Ya. Saudara cari apa di dunia? Mau kumpul apa terlalu banyak? Saudara yakin saudara bisa hidup lebih lama? Jangan menghadap ke tahta pengadilan tidak bikin apa-apa. Sudah hela napas, Tuhan punya napas. Ya, hela semua berkat-berkat, terima. Lupa kasih berkat, lupa berbuat baik untuk kepentingan Tuhan, untuk kemuliaan nama Tuhan. Jangan hanya pikir kumpul berapa. Bikin apa? Amin. Makanya kekasih-kekasih Tuhan tidak kenal tua muda, sudah jadwal Tuhan panggil. Diberkatilah Bapak Ibu yang begitu antusias. Tanpa saya tanya, saudara tanya dahulu mau bikin terobosan. Itu hatimu hati Injil. Harus begitu dong. Kenapa Paulus bilang kepada jemaat Tesalonika, jangan padamkan roh. Gereja itu tidak beritakan Injil lagi. Gereja yang tidak beritakan Injil diibaratkan rohnya padam. Makanya Bapak Ibu jemaat yang diberkati oleh Tuhan Yesus, kita harus beritakan Injil. Amin. Konsekuensi ada, serangan ada, ya. Mereka tambah gencar, ya. Tapi pusing amat. Setan punya kepastian di neraka. Dia memang ada kuasa. Tapi Yesusku dan Yesusmu, penguasa dunia akhirat. Dia maha kuasa. Dia Allah. Hanya Allah yang bisa punya sifat maha kuasa. Makanya dalam Wahyu 1 ayat 8.
Dia sebagai Alfa Omega itu disebut dengan istilah apa? Perhatikan. Aku adalah Alfa dan Omega. Yes. Firman Tuhan Allah yang ada dan yang sudah ada dan yang akan ada yang Maha Kuasa. Makanya saya kasihan melihat penentang-penentang Injil. Saya kasihan melihat penentang-penentang Yesus Kristus. Mereka pikir mereka sedang tentang presiden. Mereka pikir mereka sedang tentang gubernur. Mereka pikir mereka sedang tentang pendeta lemah seperti Melatok yang tidak punya kuasa apa-apa. Mereka sedang menentang Alfa dan Omega, yang ada dan yang sudah ada dan yang akan datang, yang Maha Kuasa. Yesusmu Maha Kuasa, jangan takut. Yesus Maha Kuasa, takut. Kita sembah yang Maha Kuasa. Yang sembah setan aja begitu ngotot kok. Apalagi yang sembah Yesus. Harus lebih menyala. Menyala toku. Menyala teoku. Menyala mainai. Menyala. Setan kadang-kadang pikir sok-sok terapi pendeta. Sok terapi hamba Tuhan. Dia pikir hamba Tuhan mau padam. Lu aduh jangan. Kalau hamba Tuhannya di motivasinya uang, dia akan padam. Motivasinya zona nyaman, dia akan padam. Motivasinya motivasi popularitas diri, dia akan padam. Tapi kalau didorong oleh Roh Kudus, beda cerita. Beda cerita. Amin, Bapak Ibu. Teriakan Bapak Gembalamu ini. Percayalah, Roh bantu saya. Saya bukan berteriak ini cuma di kota Kupang, kantong Kristen. Nonton saya berteriak apa di Makassar kemarin. Hari Jumat kemarin, Makassar. Sulawesi Selatan, Makassar. Tahu tadi? Iya. Beda bahasa Bugis dan Makassar itu beda. Kalau Bugis yang ketemu kebanyakan. Misalkan kalau kita lihat itu Bugis. Kalau dilihat dari wajah ini, aduh, kurang beruntung. Contohnya ya. Tapi kalau Makassar, saya senang keliling-keliling Indonesia. Akhirnya aduh tambah kaya. Tambah semangat, pokoknya diundang di mana, anggap saja undangan terakhir. Berteriak. Jadi, betul. Ada konsekuensi yang tidak bisa dihindari. Ada konflik, ada penderitaan. Tapi tenang-tenang saja. Tetap maju. Amin. Karena poin ketiga yang kita bahas, jaminan dari sang pemilik dunia akhirat, penguasa dunia akhirat. Dalam Matius 28 ayat 20 itu begitu jelas, sang Alfa dan Omega, sang Maha Kuasa itu berkata apa bagian akhir, dan ketahuilah aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Dan seputaran penyertaan Tuhan, saya sudah sampaikan dua hal minggu lalu ya. Yang pertama bicara tentang keseimbangan antara tugas atau beban dengan janji. Kalau hanya dikasih tugas dan dikasih beban, itu memang berat. Tapi Tuhan tidak mau kita berat. Tuhan mau kasih jaminan janji yang pasti bahwa Tuhan memberkati, Tuhan menyertai saya dan saudara. Amin. Dan hal lain yang saya soroti minggu lalu adalah bahwa hanya orang yang mau bergeraklah, yang mau melakukan tugas ini, yang berkata ini aku, utuslah aku. Dan siap terjun ke medan perang, siap terjun ke ladang pelayanan, yang boleh klaim. Itu ayat. Saudara yang pemalas, acuh tak acuh, stagnan, jalan di tempat, atau slow motion, terlalu lambat, Anda tidak terlalu layak untuk mengklaim janji ini. Sebab janji ini spesial bagi mereka yang pergi. Bukan mereka yang duduk diam. Bukan mereka yang acuh tak acuh. Bukan mereka yang apatis. Bukan mereka yang bergerak dengan tujuan-tujuan pribadi. Tapi mereka yang bergerak dengan tujuan-tujuan Kristus. Amin, Bapak Ibu terkasih.
Jadi jangan asal klaim, ini ayat beda, ini ayat pembahasannya penyertaan bagi penginjil, penyertaan bagi pembela iman, penyertaan bagi orang yang mau melakukan kebenaran. Kita tidak bisa diam-diam saja. Saya contohkan Yosua kan minggu lalu. Tidak gampang jadi seorang Yosua. Hadapi tantangan tidak gampang, harus ganti figur nama Musa yang Yosua sendiri 40 tahun jadi abdinya. Lihat dengan jelas bagaimana melalui Musa ini Tuhan percayakan perkara-perkara adikodrati, perkara-perkara supranatural, mujizat-mujizat. Lalu harus terima estafet yang Tuhan tentukan dari Musa kepada dia. Waduh, ini agak berat. Yang berikut, pimpin Israel hampir 2 juta orang, sifatnya rata-rata sama. Apa? Tegar tengkuk. Tegar tengkuk itu kepala batu dan kepala angin punya nenek moyang. Itu levelnya lebih berat. Kepala batu, saudara tahu kepala batu, kepala angin punya kakak paling tua dari bapak pembini pertama. Itu dia nama tegar tengkuk. Pemberontak, suka melawan. Saudara, orang-orang tua, bagaimana hadapi satu orang kerabat anggota keluarga, entah suami, entah istri, entah anak yang kepala batu? Pusing tidak? Pusing tidak? Ini 2 juta. Hadapi satu orang kepala batu aja pusing. Berapa banyak nona-nona main menangis setiap malam, bukan doa penyembahan, bukan. Pepunyong terlalu kepala batu. Lu yang salah. Betul suruh cari satu yang kepala Noah bakal jatuh tuh. Lu cari yang batu. Hadapi satu kepala batu aja. Bukan pikul salib, pohon tuak dan akar-akar. Ya kan? Karena mana hadapi 2 juta kepala batu. Makanya banyak-banyak pendeta di California, Amerika beberapa titik bunuh diri gara-gara hadapi jemaat kepala batu. Negara bebas begitu. Saya pernah lihat seorang pendeta khotbah, seorang nona berdiri berabek baju di tengah sini. Lihat pendeta, tidak setuju dengan khotbah pendeta. Buka pakaian semua, hanya pakai pakaian dalam, baru bilang saya tolak khotbah itu. Puji Tuhan, sejauh ini belum ada di ini gereja. Ini lantai berapa ini gereja? Bayangkan pendeta lagi khotbah. Jemaat bateria buka pakaian, tinggal pakaian dalam. Khotbahmu salah. Hanya gara-gara tegur aborsi. Hanya gara-gara tegur LGBT. Negara itu sudah legalkan aborsi dan LGBT. LGBTQ. Tambah apa lagi belakang. Anda lihat itu. Orang berteriak. Seenak-enaknya. Bagaimana pendeta tidak stres? Di sini Anda berteriak, pendetanya tidak stres. Lupung kepala yang verban. Kan yang sebelah kiri itu langsung kuklu pasti. Dan baru dia minta ampun itu belakangan. Ya betul, lu selesai di situ dulu. Iya kan? Tapi faktanya begitu. Artinya begini saudara-saudara. Tidak mudah jadi seorang Yosua. Lalu hadapi itu musuh-musuh yang bangsa-bangsa, 7 bangsa yang lebih kuat dari engkau. 7 bangsa yang lebih kuat. Yang mereka itu seorang-orang enak kayak Goliat begitu. Sampai itu pengintai, mereka bilang apa? Informasi mereka itu jujur. Hanya sikap hadapi kenyataan yang salah. Informasi mereka jujur. Kami seperti belalang. Orang itu besar-besar. Tuhan tahu kondisi hati Yosua. Tapi Tuhan bilang apa dalam Yosua 1 ayat 5. Perhatikan. Seorang pun tidak akan dapat bertahan menghadapi engkau seumur hidupmu. Haleluya. Seperti aku menyertai Musa, Amen. demikianlah aku akan menyertai engkau. Aku tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau. Haleluya. Ini luar biasa. Tuhan mau bilang, Musa yang kau layani 40 tahun itu ada batasnya. Semua orang ada masanya. Semua masa ada orangnya. Musa tinggalkan engkau. Siapapun tinggalkan engkau Yosua. Aku tidak pernah tinggalkan kamu. Siapapun boleh tinggalkan kita saudara-saudara. Tapi Yesusmu tidak akan tinggalkan kamu. Tepuk tangan bagi dia dulu. Yesus tidak akan tinggalkan kita. Musa boleh pergi, Elia boleh pergi, Daud boleh pergi, siapapun boleh pergi. Tapi ketahuilah, aku menyertai engkau senantiasa.
Senantiasa tuh ya, kapan saja dalam keadaan apa saja, pagi, siang, sore, malam, hampir siang, semua kapan saja itu senantiasa. Takut apa? Tidak ada satu helai rambut pun jatuh di luar seizin Bapamu di sorga. Makanya saudara-saudara yang rambut gugur, Tuhan izinkan. Tuhan izinkan. Supaya saudara Tuhan mau urus lain, bukan urus saudara saja. Saudaranya hanya tambah gugur, tambah bikin repot Tuhan toh. Haleluya. Kekasih Tuhan. Ini menarik untuk kita renungkan bersama di hari Sabat pertemuan kudus yang diberkati ini. Ya, bahwa ini hanya boleh diklaim oleh orang-orang yang mau pergi. Duduk, tidak urus Tuhan punya, tapi berharap disertai. Baca itu ayat baik-baik. Ya, ayat 6, ya, teguhkan hatimu. Kuatkan dan teguhkanlah hatimu, sebab engkaulah yang akan memimpin bangsa ini memiliki negeri yang kujanjikan. Amin. Dengan bersumpah kepada nenek moyang mereka untuk diberikan kepada mereka. Iya, Tuhan tahu kondisi hatinya, tapi jangan takut. Sekali lagi ayat 9, Tuhan berkata apa? Saya baca buat saudara. Bukankah telah kuperintahkan kepadamu, kuatkan dan teguhkanlah hatimu, janganlah kecut dan tawar hati, sebab Tuhan Allahmu menyertai engkau kemanapun engkau pergi. Mendengar jaminan dari Allah yang maha dahsyat, maha hebat, sumber kasih, sumber kuasa, sumber segala berkat ini. Yosua bilang mau tunggu apa lagi? Langsung instruksi keluar. Yosua 10. Lalu Yosua memberi perintah kepada pengatur-pengatur pasukan bangsa itu, katanya dan seterusnya. Lalu terobos sungai Yordan. Putus itu sungai. Saudara, baru dengar khotbah, iman su timbul. Baru dengar. Roma 10 ayat 17 kan bilang begitu. Ya, dikatakan apa di sana? Jadi, iman timbul dari pendengaran dan pendengaran oleh firman Kristus. Baru dengar sudah timbul, apalagi Anda melangkah. Anda akan lihat bukan hanya timbul, tapi dahsyat luar biasa. Yosua waktu dengar, imannya timbul. Lalu dia bertindak, dia melangkah sesuai perintah Allah. Yordan putus. Itu bangsa-bangsa yang bilang hebat apa? Takluk, 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 takluk. Anda dan saya harus melangkah dong. Jangan hanya dengar. Bagaimana mau lihat kuasa Allah kalau tidak menginjil? Bagaimana mau lihat pembelaan Allah kalau tidak berteriak sejujur-jujurnya? Di cerita lain dia bersuara paling besar. Satu kampung dengar, tahu bab tua. Mas suruh bersaksi lutut kanan gak matar. Jangan semangat untuk hal-hal yang tidak perlu, tapi untuk kebenaran tidak semangat. Harus semangat. Amin Bapak Ibu jemaat. Janji itu hanya berlaku bagi mereka yang siap taat, siap tempur. Hari ini saya akan menyoroti panjang lebar seputaran apa bukti penyertaan itu bagi kita. Bicara seputaran apa bukti penyertaan itu bagi kita atau janji itu bagi kita. Saya mau memulai dengan begini. Itu semua adalah sebuah proses yang dimulai dari dalam dan akan termanifestasi keluar. Yang saya maksudkan dari dalam itu begini. Ketika Tuhan berkata, nanti dia pergi ke surga, dia bilang, tapi kalau 2-3 orang berkumpul dan sepakat di situ, aku hadir. Saudara tahu dia hadir melalui siapa? Melalui penolong yang lain. Yesus menjanjikan Roh Kudus, lalu dia memberi istilah seorang penolong yang lain. Itu ayat di mana penolong yang lain? Ya coba Yohanes 14 ayat 16 kah? Saya ini agak lupa itu ayatnya. Benar dia. Aku akan minta kepada Bapa dan ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain supaya ia menyertai kamu selama-lamanya. Ya Yesus tidak menyertai murid-murid dan kita secara fisik seperti yang dia menjelma, terhitung dia lahir sampai dia naik ke surga. Itu tidak lagi. Tapi penyertaan itu diganti oleh penolong yang lain. Kata yang lain dalam teks Yunani, dalam bahasa Yunani, itu ada 2. Ada heteros, ada alos. Kalau heteros itu artinya yang lain, tapi beda jenis.
Misalnya kalau kopi, maka yang lain beda jenisnya adalah Sprite. Kopi dan Sprite ini lain tapi beda jenis. Tapi ada kata Yunani yang lain dari kata yang lain itu yaitu alos. Alos itu saudara-saudara artinya yang lain tapi beda jenis. Yang lain tapi sejenis. Kalau yang tadi beda, heteros. Alos yang lain sejenis. Kalau ini air putih 1 gelas, di sebelahnya harus air putih 1 gelas. Yang lain tapi jenisnya sama. Kalau Yesus Allah, Roh Kudus Allah. Kalau Yesus Maha Kuasa, Roh Kudus Maha Kuasa. Kalau Yesus setia, Roh Kudus setia. Kalau Yesus hebat, Roh Kudus hebat. Kalau Yesus luar biasa, Roh Kudus luar biasa. Jadi, dari mana buktinya? Kita mau bahas proses itu mulai dari dalam. Waktu orang Kristen percaya, orang itu dimeterai dengan Roh Kudus. Baptisan Roh pada hari Pentakosta memang itu khusus. Terjadi serentak kepada semua yang percaya. 3.000 orang dan rasul-rasul itu dibaptis dengan Roh. Tapi setelah itu, kapan orang dapat Roh Kudus? Saat orang percaya Yesus, saat itu dia dimeterai dengan Roh Kudus. Dan kalau Roh Kudus ada dalam diri kita, Bapak Ibu terkasih, Roh Kudus ini yang akan berikan konfirmasi. Siapa kita, apa yang kita dapat, apa yang kita alami. Roh Kudus yang di dalam itu yang akan menolong menjelaskan bagi kita. Makanya kalau kita bandingkan dengan surat lain, Roma pasal 8 mulai ayat 14. Ini ayat bilang apa? Semua orang yang dipimpin Roh Allah adalah anak Allah. Ya, semua orang yang dipimpin Roh Allah adalah anak Allah. Kalau kita anak, ini yang membuat kita panggil Bapa dengan begitu luar biasa menikmati sapaan itu. Memanggil bukan hanya asal bunyi, tapi memanggil sambil mengalami keintiman dengan dia. 15. Sebab kamu tidak menerima roh perbudakan yang membuat kamu menjadi takut lagi. Tidak ada ketakutan. Tetapi kamu telah menerima roh yang menjadikan kamu anak Allah. Yes. Oleh roh itu kita berseru ya Aba ya Bapa. Oleh roh itu kita berseru ya Aba ya Bapa. Orang sekalipun hafal doa Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena engkaulah yang mempunyai kerajaan, kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Tapi kalau ucap itu doa, hafal itu doa tanpa dipenuhi Roh Kudus, hanya seperti apa ya saya bilang, kayak mantra-mantra rohani. Kayak orang-orang kafir yang doanya bertele-tele, diulang. Pikir dengan pengulangan itu ada kuasa, salah. Kita tidak doa begitu. Kalau pengulangan dengan dorongan roh, no problem. Tapi pengulangan dengan sangka, semakin omong ini ya semakin ada kuasa, itu gaya orang kafir tuh. Makanya mereka bilang besar di Kisah Para Rasul, mereka puji Dewi Artemis 2 jam hanya dengan sebutan besarlah Artemis, besarlah Artemis, besarlah. Itu 2 jam. Kafir punya gaya begitu. Kristen beda. Amin. Dengan roh kita berseru ya Aba ya Bapa. Di situ ada satu ada satu confidence secara rohani bagi kita yang memanggil dia Bapa, dan kita benar-benar anak. Kita benar-benar anak. Dan lebih daripada itu, konfirmasi yang saya maksudkan tadi, lebih lanjut di ayat 16. Roh Kudus bersaksi bersama kita. Roh itu bersaksi bersama-sama dengan roh kita bahwa kita adalah anak-anak Allah. Kita punya roh ini nanti sempurna di sorga. Saya sudah khotbah itu ulang-ulang. Roh kita sempurna di sorga. Makanya Roh Kudus bantu kita bersaksi. Yang pertama, proklamirkan diri kita anak Allah. Yang kemudian kita lanjut memproklamirkan bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan dan Juru Selamat. Makanya kenapa Tuhan bilang sama Petrus dan kawan-kawan, tunggu di Yerusalem. Sampai Roh Kudus turun di atas kamu, kamu akan terima kuasa. Kuasa itu dari kata dunamos, dunamis. Dari kata ini muncul kata dinamo, ya penggerak. Muncul juga kata dinamit, peledak. Jadi makanya kalau orang ada itu kuasa, akan ada pergerakan rohani, akan ada ledakan pelayanan yang luar biasa. Asal Anda mau bergerak, Anda akan lihat. Anda akan lihat pembelaan Allah.
Jangan lupa poin sebelumnya. Bergerak dulu, baru kau lihat penyertaan itu nyata. Amin, kekasih Allah. Makanya kenapa kita mesti jadi gereja yang betul-betul aktif. Gereja yang hidup. Iya, makanya sekarang lagi persoalan tuh di TikTok, apa segala macam. Satu gereja memang kalau hanya bahas perpuluhan jemaat malas dengarnya. Dia tidak ada khotbah lain, dia main ngomong perpuluhan terus. Menurut saya juga tidak benar, apalagi kalau motivasi. Karena pendeta kantong mulai kering, mulai baik. Hari ini kita akan bicara. Dia kalau rasa mulai ini dia mulai bahas doi. Jangan begitu dong. Missing Grace saya tidak terlalu, walaupun suatu saat saya akan menjelaskan Alkitabiahnya bagaimana, kan lagi pro kontra sekarang. Tapi itu belum deh, saya masih fokusin dulu. Nanti. Dan mungkin juga tidak sampai berminggu-minggu saya bahas. Tidak perlu, satu kali kalau bisa atau 2 kali cukup. Supaya jemaat paham. Tetapi maksud saya, dorongan untuk memberitakan Injil ini harus betul-betul diseberangkan sungguh-sungguh dari mimbar gereja. Amin, kekasih Allah. Supaya kita bergerak semua. Kalau mau lihat kuasa Tuhan dinyatakan. Nah, Roh Kudus itu saudara-saudara, tahu roh kita ini tidak bersempurna. Saya dan saudara ini penuh kelemahan semua. Penuh kelemahan. Jangankan kita saudara-saudara. Nabi Elia saja. Saya ke contoh Elia. Elia itu luar biasa. Baru kasih kalah 450 Nabi Baal. Itu nabi-nabi dia kasih habis semua. Ya, itu berhala-berhala dia babat semua. Dan dalam kemenangannya itu ada pertobatan massal yang terjadi di Israel. Tapi kemudian Isabel mengancam dia. Ancaman Isabel ini membuat seorang pemberani tiba-tiba drop. Lari. Ketakutan minta mati. Makanya dalam 1 Raja-Raja pasal 19 mulai ayat 1 dikatakan demikian. Ketika Ahab memberitahukan kepada Isabel segala yang dilakukan Elia dan perihal Elia membunuh semua nabi itu dengan pedang. 2. Maka Isabel menyuruh seorang suruhan mengatakan kepada Elia, beginilah kiranya para Allah menghukum aku, bahkan lebih lagi daripada itu, jika besok kira-kira pada waktu ini aku tidak membuat nyawamu sama seperti nyawa salah seorang dari mereka itu. Iya, namanya manusia kalau dengar begini yang ngancam bukan main-main. Itu seperti pendeta Mel Atok kena somasi. Ada yang pikir saya kuat. Manusia biasa. Kalau saudara lihat, saya ini kan suka kena somasi ulang-ulang. Dan tadi pagi-pagi bangun. So ada YouTuber kirim, Pak hati-hati mau disomasi itu. Saya hormat diberi, terima kasih. Mereka tuh mau menghina orang, kita kanter langsung bingung. Ya. Mau omong, dia tidak tahu istilah-istilah di Alkitab yang dia tidak tahu itu banyak dan harus saya bongkar ketika kau ganggu gugat agama saya. Saya bukan bicara asal bunyi, ini polisi begini banyak di gereja ini, orang-orang hukum begini banyak, mereka nasihat saya tidak dengar mereka bagaimana. Itu ada yang tembak kata dia. Makanya saudara mesti hati-hati. Haleluya. Ini kena somasi ini. Elia kayak semacam somasi dari Isabel. Besok lu mati dari saya. Melato kau siap di penjara. Dengar begitu. Yang namanya manusia kadang-kadang pikiran. Ya. Nah saya dengar itu. Saya bisa semangat. Bagi Anda percaya tidak? Ini Roh Kudus kerja. Sebagai manusia. Pasti berpikir cabang sana, cabang sini. Tapi ingat kalau saya di penjara tolong pergi lihat antar nasi ayam. Haleluya. Kan banyak yang target saya. Kalau bisa jangan penjara. Kalau bisa tembak dia. Saya tahu itu. Lalu ini sebagai manusia lemah pasti begini. Omong kosong kalau bilang belurote mama nemrala. Saudara, jangan. Itu makam puji. Jangan. Kekuatanku dalam dia. Pengharapanku dalam dia. Penghiburanku dalam dia. Kuasaku dalam dia. Urapanku dalam dia. Haleluya. Amin.
Makanya kasih Tuhan. Ya kita ini lemah. Elia sampai lihat ketakutan. 3. Maka takutlah ia, lalu bangkit dan pergi menyelamatkan nyawanya. Dan setelah sampai ke Berseba yang termasuk wilayah Yehuda, ia meninggalkan bujangnya di sana. Lalu dia bilang apa? 4. Tetapi ia sendiri masuk ke padang gurun sehari perjalanan jauhnya. Lalu duduk di bawah sebuah pohon arar. Kemudian ia ingin mati, katanya. Wow. Cukuplah itu, sekarang ya Tuhan ambillah nyawaku, sebab aku ini tidak lebih baik daripada nenek moyangku. Haleluya. Anda lihat ini Elia. Jadi kalau Bapak Mel atau siapa kelihatan lemah, Anda jangan menghakimi. Betul kalau pegang mic. Masa sekarang dia sulari PND. Cek sampai di Gunung Meja. Baru menyanyi, ikan naik di pantai, mama. Saudara. Ya keren, anak NTT keren. Beta dengar itu lagu beta suka. Maksudnya karya anak daerah, hormat. Saudara yang tahu bikin lagu, bikin dulu. Iya toh? Apa yang mau naik di istirahat? Lagu viral banget loh sekarang. Orang cover di mana-mana mau artis mau segala. Ikan sunai di pantai, mama turun di pantai. Bawa moke dari rumput rampe, moke yang beta sudah terima. Tapi kalau subawa mau ke mana? Hah? Anak Flores NTT, haleluya. Mbak mantu ibadah berapa? Saya waktu tunjuk itu video Opa bilang, Flores memang luar biasa Bapak Mel. Saat Bapak kalau rentuka, aduh, menyala Flores. Keren, anak NTT, amin. Tapi saya tidak suruh saudara pipa goyang, saya sedang apresiasi. Sampai pulang gereja semua ikan naik di pantai, mama. Beta ini kan hanya, saudara kan tolong dong. Ini kadang-kadang nangkapnya lurus-lurus. Haleluya. Kekasih Allah. Mari kita tinggalkan ikan di pantai, perhatikan. Bahwa Elia lari ketakutan. Saudara kalau lihat saya semangat di mimbar, jangan pikir di rumah juga saya selalu yang semangat. Panggil istri juga khotbah. Mau bikin kopi atau? Tidak ada begitu. Saudara tolong dong tanya istri ini, masa sih semua selalu keras. Kan orang gila beli di Indomaret. Lu lebih kasih itu sabun. Kan tidak begitu. Kan khotbah, amin. Kan di rumah berdoa, menangis juga. Doa lagi menyembah, ingat cacian orang, air mata jatuh. Bukan cuma rocker ya manusia. Bukan. Pendeta juga manusia. Punya hati, punya rasa. Jangan samakan dengan kapak Om Unu, beda. Amin. Jadi kalau Bapak Gembala ada semangat nikmati, jangan tidur. Serius beta omong, karena ada saat dimana Bapak mau menangis. Jadi kalau dia ada semangat berkhotbah tuh nikmati betul-betul itu khotbah. Karena waktu saya menangis kau tidak tahu. Tapi saya suka tahu sekarang. Supaya Anda doakan. Amin. Itulah manusia. Elia yang baru menang. Sekarang takut lari minta mati. Padahal akhir hidupnya tidak alami kematian. Itulah kita sering hitung kiri kanan pada Tuhan suruh siap yang terbaik. Untuk kau Elia, kau ini tidak pakai mati. Saya angkat kau hidup-hidup. Tapi Elia yang mau diangkat hidup-hidup nih. Kan tidak ngerti waktu itu tuh. Minta matilah, inilah stres lah, depresi. Buang-buang waktu. Boleh. Kalau sudah alami jangan larut-larut. Bangkit.
Jangan larut-larut. Dilarang keras melarut-larut. Anak Tuhan tidak boleh berlarut-larut dong. Normal-normal aja. Roh Kudus ada dalam kita. Dia akan bantu kita dalam kelemahan kita. Makanya setelah Roma tadi, Roma pasal 8 ayat 14, 15, 16 bila roh bersaksi bersama roh kita bahwa kita adalah anak-anak Allah. Dia lompat ke ayat 26, dia bilang begini, Roma 8:26. Demikian juga roh membantu kita dalam kelemahan kita. Ya. Sebab kita tidak tahu bagaimana sebenarnya harus berdoa. Betul. Tetapi roh sendiri berdoa untuk kita kepada Allah dengan keluhan-keluhan yang tidak terucap. Iya, demikian juga roh membantu kita dalam kelemahan kita. Saya lemah, Bapak Ibu lemah. Tapi Roh Kudus hebat dalam kelemahan kita. Kita tidak sendiri. 27, perhatikan. Dan Allah yang menyelidiki hati nurani mengetahui maksud roh itu, yaitu bahwa ia sesuai dengan kehendak Allah berdoa untuk orang-orang kudus. Iya. Dan ayat 28 ini menarik. Ini masih cara kerja Roh Kudus yang dalam diri kita. Sama-sama. 1, 2, 3. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Roh itu buat kita berseru ya Aba ya Bapa. Roh itu menghancurkan perbudakan ketakutan. Roh itu bersaksi bersama roh kita bahwa kita adalah anak-anak Allah. Roh itu membantu kita dalam kelemahan-kelemahan kita. Dan roh itu mengingatkan kita semua yang sudah terjadi, semua yang sedang terjadi, semua yang akan terjadi yang bersifat misteri di depan kita, semua tidak terjadi kebetulan, terskenario dengan luar biasa oleh Sang Sutradara Agung, Yesus Kristus Tuhan. Jangan takut. Apa yang terjadi? Semua ada cerita, semua ada hikmah. Apapun itu, mau bakal lain, mau banting, mau apa, ada hikmah. Termasuk kegagalan dan kejatuhan kita dalam dosa, pasti ada pelajaran. Semua pada pelajaran. Maka jemaat yang diberkati oleh Tuhan Yesus, saya kalau lihat ini Roma 8 ayat 28, dan saya tidak bisa tak terhindarkan. Pasti kita belajar dari si penulis sendiri. Siapa penulis? Paulus. Paulus itu di penjara. Ini bukan karena saya ada mau karena somasi aja saya ngomong penjara terus ya. Paulus itu di penjara. Tapi karena dia sudah ajar Roma 8 ayat 28 yang merupakan konfirmasi roh yang dimeteraikan dalam diri kita, dia betul-betul praktekkan itu. Jangan hanya menang khotbah atau menang baca. Jangan, atau menang klaim-klaim ayat. Jangan. Hadapi, alami, yakin bahwa dia turut bekerja. Paulus dalam penjara, Paulus yang tidak apa-apa. Aku di penjara tapi Injil tambah maju. Perhatikan tuh, Filipi pasal 1 ayat 12. Aku menghendaki saudara-saudara supaya kamu tahu bahwa apa yang terjadi atasku ini justru telah menyebabkan kemajuan Injil. Ya. 13. Sehingga telah jelas bagi seluruh istana dan semua orang lain. Amin. Bahwa aku dipenjarakan karena Kristus. Aku dipenjarakan karena Kristus. Tapi apakah dipenjarakan karena Kristus itu lalu kemudian pelayanan berantakan, Injil bubar? No. Terbatasnya pendeta, kelemahan pendeta hamba Tuhan tidak akan menggugurkan superioritas kebenaran Injil Kristus. Tidak akan. 14 dia berkata apa? Dan kebanyakan saudara dalam Tuhan telah beroleh kepercayaan karena pemenjaraanku untuk bertambah berani berkata-kata tentang firman Allah dengan tidak takut. Dengar hamba Tuhan di penjara karena kebenaran, kita tambah tabakar. Amin. Bukan ciut. Kristen tolong dong. Sepanjang kita tidak ganggu orang, sepanjang kita tidak ganggu agama orang, tapi kalau ada yang ganggu kita, kita harus kasih tahu firman Allah yang kau ganggu itu seperti apa, pengganggu firman Allah itu siapa, jelaskan semua. Supaya mereka tahu. Nah, kekasih Tuhan, ini menarik untuk kita renungkan. Ya. Bahwa Paulus di penjara, tapi Paulus tidak apa-apa. Firman Allah tetap berkembang. Sudah di penjara, ada orang lagi yang tidak suka Paulus. Yang tidak suka Paulus, Kristen, pemberita Injil juga. Pro Yesus tapi anti Paulus. Pro Tuhan Yesus tapi anti Melatok. Ada.
Dia senang dengar firman, dia bilang, woi kalau melu. Dia mau, dia tidak anti Injil. Hanya dia tidak anti Injil, dia anti Paulus. Ini kelihatan dari ayat berikut, 15. Ada orang yang memberitakan Kristus karena dengki dan perselisihan. Itu yang dimaksudkan. Dia beritakan Injil, tapi dia dengki. Dan dia pokoknya paling jengkel itu bereok satu tuh. Begitu kira-kira. Dia paling jengkel pendeta itu. Pendeta itu kalau ngomong tidak pele-pele. Tidak tutup-tutup. Jadi dia bilang, kita baru mau hela napas, baru mau duduk, baru angkat tangan, turun tangan, langsung dia titik. Maka mulailah ada selisih, ada dengki terhadap Paulus. Terus. Tetapi ada pula yang memberitakannya dengan maksud baik. Tapi ada yang baik. Pro Injil, pro Paulus juga. Injil oke, dukung juga hamba Tuhan sepanjang dia tidak aneh-aneh. Ya, 16. Mereka ini memberitakan Kristus karena kasih. Sebab mereka tahu bahwa aku ada di sini untuk membela Injil. Ada yang tetap bilang, maju terus Paulus. Kami dengar Paulus. Nah, kami bukan tidak dengar. Kami tahu Paulus punya khotbah. Kami tahu Paulus punya pelayanan. Kami tahu Paulus punya terobosan kok. Maju. Tapi yang lain tidak, 17. Tetapi yang lain karena kepentingan sendiri. Dan dengan maksud yang tidak ikhlas. Ya. Sangkanya dengan demikian mereka memperberat bebanku dalam penjara. Sangkanya dengan demikian mereka memperberat. Saudara lihat ini orang. Ini hamba Tuhan suka aneh. Mereka bukan kasih dukungan seperti tim yang tulus-tulus. Tidak. Mereka bilang biar kok dia rasa. Dia bab tua juga kurang jaga mulut. Lihat sekali dia hot. Bapak saya lihat tadi pun ini. Suka bagin berasa biar kok dia tahu. Saya yakin kok kalau saya sampai masuk penjara akan ada itu omongan. Saya sudah tahu. Tapi slow aja. Slow. Santai. Injil tetap akan diberitakan. Saya tidak akan kasih kendor. Kebenaran tetap kebenaran. Ya bila ya, tidak bila tidak kata Yesus. Lebih daripada itu berasal dari si jahat. Saya sudah tahu. Cukup kok yang ini, yang beberapa yang bela cukup. Tahu semua bikin kepala sakit. Tahu sama munafik juga. Ya tahu? Yang bela ya bela, yang tidak usah. Santai aja. Kok pembelaan sejati dari Tuhan Allah kok. Sangkanya dengan demikian mereka memperberat bebanku dalam penjara. Benarkah aku berat? No. Anak saya paling bungsu bilang no. Dia ada di mana dia? Hah? Ada. No. Tu tidak dengan bapak? No. Tu fix it, Samuel. Apakah memperberat? Tidak. 18 baca. Tetapi tidak mengapa. No problemato. Sebab bagaimanapun juga Kristus diberitakan. Amin. Baik dengan maksud palsu maupun dengan jujur. Ya. Tentang hal itu aku bersuka cita. Dan aku akan tetap bersuka cita. Beri tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan. Sukacita kata Yunani karah. Kata Inggris joy. Kalau senang tuh happy. Happy tergantung luar. Orang puji happy. Dapat pangkat happy. Joy itu di dalam. Di luar sana puji. Ini joy tidak hilang. Beri tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan. Orang tidak dukung. Joy tidak hilang. Saya punya joy di hadirat Allah kok. Saya punya joy adalah firman kok. Saya punya joy adalah pujian penyembahan kok. Saya punya joy adalah pelayanan. Bukan kau dukung atau tidak dukung. Kau puji atau kau hina. No problemato. Sukacita bukan sekedar keadaan. Itu pilihan. Amin. Bapak Ibu. Roh Kudus akan bantu kita. Roh Kudus akan bantu kita. Amin. Dari dalam dan nanti termanifestasi keluar. Yang dari dalam sudah saya bahas, sekarang yang keluar nih. Apa yang keluar? Keluarnya tuh bagaimana? Ya keluar tuh orang bisa lihat. Walaupun orang beda agama, Bapak Ibu, walaupun beda agama. Kecuali yang dengki sekali apa boleh lihat karena setan tunggangi dia toh. Tapi kalau beda agama tapi tidak dipakai setan, ya dia akan lihat bilang, ini orang ini beda Ini pak beda, ini ibu beda. Cara kita beda sekali. Ini seperti Potifar, lihat Yusuf. Potifar dan Yusuf itu beda agama. Beda agama.
Penyembahan Potifar berhala-berhala di Mesir. Yusuf menyembah Bapa kita di surga Allah Yahweh. Tapi Anda lihat kalau orang disertai Allah Yahweh, orang disertai Allah Tritunggal itu seperti apa? Kejadian 39 mulai ayat 2. Perhatikan. Tetapi Tuhan menyertai Yusuf sehingga ia menjadi seorang yang selalu berhasil Amin. dalam pekerjaannya. Maka tinggallah ia di rumah tuannya orang Mesir itu. Orang Mesir itu tuannya Potifar. 3. Perhatikan. Setelah dilihat oleh tuannya Sampai di situ. Setelah dilihat oleh tuannya. bahwa Yusuf disertai Tuhan dan bahwa Tuhan membuat berhasil segala sesuatu yang dikerjakannya. Benarkah Roh Kudus ada dalam Anda? Benarkah dia sudah memberi konfirmasi? Akan kelihatan di luar. Tidak bisa dihindar. Jadi kalau ada orang mau klaim aku disertai Allah, tapi yang lihat kita tuh harus jengkel, emosi, sambil berkata, ini nih yang lu bilang pelayanan nih. Selalu maki istri, selalu maki suami, selalu tampar anak sampai darah-darah. Ini nih yang disertai Allah. Jelas omong kosong. Itu bukan manifestasi roh, daging yang keluar, setan. Makanya kasarnya minta ampun. Kata-katanya tidak pernah membangun. Orang disertai Allah bukan cuma orang beda agama, orang satu agama walaupun mungkin dia belum bertobat, dia belum ikut gereja, dia belum ikut pelayanan, tapi tetap dia lihat itu seperti Yakub di rumah Laban. Laban itu Kristen KTP. Kenapa? Dia percaya Allah Yahweh, tapi dia juga ada berhala-berhala. Makanya sinkritismenya kuat. Seperti kita yang Kristen tapi masih omong di kuburan, itu kategori model kayak Laban begitu. Tapi Laban bilang apa tentang Yakub dalam Kejadian pasal 30 ayat 27. Laban bilang apa di sana? Tetapi Laban berkata kepadanya, sekiranya aku mendapat kasihmu, telah nyata kepadaku bahwa Tuhan memberkati aku karena engkau. Saudara lihat ini. Telah nyata. Ya. Telah Laban berkata, sekiranya aku mendapat kasih, telah nyata kepadaku bahwa Tuhan memberkati aku karena engkau. Bapak Ibu, berapa banyak istri tetap suami dan berkata, kita bangga punya papa. Makan banyak. Tapi kerja keras. Amin. Beta bangga, beta bersyukur punya suami seperti kamu. Saya tidak mengerti kalau suamiku bukan kamu. Oh. Saudara, dia lihat sesuatu dalam Anda. Selain memang dia hanya orang baik. Dia memang juga anak Tuhan, biasanya begitu. Tapi kadang-kadang pengaruh lihat orang. Saya bangga memiliki suami seperti itu. Mama, Bapak balas nih. Mama. Tuhan Maha tahu. Tuhan melihat sampai kedalaman hati. Bapak mau tanya Mama. Mama mau dengar yang buruk dahulu atau yang baik dahulu? Kenapa harus ada keburukan Papa? Tidak, ini karena kejujuran. Nah sudah yang buruk. yang buruk, apa? Sungguh mati Mama. Mulai nikah deh Mama nih. Mama tahu kenapa Papa rencana pasang ring? Papa jantung bermasalah. Siapa? Mama pun cerewet radio RRI kalah. RRI buka jam 5, Mama setengah 4 supaya Mama tahu. Dia tutup jam 12, Mama setengah 2 pagi. Apa enggak mati saya Mam? Mulut itu loh Mam. Ibu-ibu yang cerewet. Ikut dalam doa peperangan. Saudara, artinya gini, omong, cerewet, terarah. Amin. Makanya kenapa harus banyak baca Alkitab supaya kata-katanya Kristus dan hikmat. Cerewet tapi berbobot. Yang cerewet yang tidak karu-karuan. Amin. Tapi serba salah juga. Ada suami dapat istri pendiam. Dia juga gila berat. Jadi begini, jadi kesimpulannya. Tidak ada yang sempurna. Tapi maksud saya, kalau Tuhan sertai kita, wow. Orang dalam rumah lihat sesuatu. Idola anak-anak tidak akan menjadi Superman atau Spiderman. My dad.
Papaku idolaku, mamaku idolaku. Siapa idolamu? Spider-Man. Lu bapak Spider-Man. Anak lebih idola Spider-Man, Batman, daripada dia bapak. Kenapa? Kurang quality time kah? Kurang jadi teladan kah? Atau bapak tidak disertai Allah? Kok nggak ada ngefek? Tidak pengaruh, harusnya berpengaruh. Ibu-ibu kalau mulai anak-anak mulai tidak suka Anda mesti hati-hati. Introspeksi diri. Jangan anggap biasa-biasa. Jangan anggap biasa-biasa. Jangan, tolong dalam nama Yesus. Jangan anggap biasa-biasa. Dia jumpa dia mama tuh dia jengkel sekali. Jumpa papanya dia jengkel sekali. Harus bertobat. Lu mama di mana? Tahu mama terus mati di mana? Bayangkan kalau ada anak sampai begitu, tolong. Ini masalah loh. Saudara yang mengerti psikologi tahuin. Secara rohani juga bisa dibuktikan. Ini bahaya. Mama di mana? Terangkat. Bayangkan. Maksud lu tuh kalau bisa pengangkatan gereja. Saudara-saudara, telah nyata kepadaku bahwa Tuhan memberkati aku karena engkau. Amin. Jadi orang harus lihat ya sesuatu ya Bapak Ibu ya. Nah sekarang kita lebih dalam menuju tutup nih. Mereka lihat apa? Mereka lihat kalau melalui kita atau di dalam kita ada mujizat. Kita bisa bikin mujizat atau kita alami mujizat. Itu tanda orang disertai Allah. Saudara masih ingat cerita SMA? Sadrak, Mesak, Abednego? SMA Kristen? Karena ini orang Kristen. Sadrak, Mesak, Abednego buat Kristen. Saudara, itu bukan marah besar, Nebukadnezar. Suruh sembah, mereka tidak mau sembah. Mereka pakai bilang, kalau Tuhan tolong, tidak tolong cuma membakar-bakar. Sudah, bagi kami prinsip iman nomor 1. Kan saudara tahu itu toh? Daniel 3 nih, mulai ayat 16. Ketika Nebu tanya. Lalu Sadrak, Mesak, dan Abednego menjawab Raja Nebukadnezar, tidak ada gunanya kami memberi jawab kepada Tuanku dalam hal ini. Terus? Jika Allah kami yang kami puja sanggup melepaskan kami, maka ia akan melepaskan kami dari perapian yang menyala-nyala itu. Betul. Dan dari dalam tanganmu ya Raja. 18. Tetapi seandainya tidak. Ini iman dewasa. Hendaklah Tuanku mengetahui ya Raja, bahwa kami tidak akan memuja dewa Tuanku dan tidak akan menyembah patung emas yang Tuanku dirikan itu. Iman dewasa begitu. Bukan tunggu ada berkat baru aku sembah Allah. Mau ada atau tidak ada, sekali Tuhan tetap Tuhan. No berhala, no kenajisan, pokoknya Tuhan. Kalau iman masih anak merah begitu, kasih gula-gula berdiam. Kasih permen berdiam. Permen habis dia gas ulang lah, gula pastir 1 botol. Iman bayi, anak merah. Orang Kuba bilang anak merah. Sedikit menangis. Sedikit menangis, tunggu gula-gula. Amin. Jadi strong dong. Be strong. Jadi saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan Yesus. Lalu apa yang terjadi? Mereka tolak, akhirnya dilemparkan ke api. Toh, Nebu marah besar. Tapi waktu dalam api Nebu kaget. 24 dulu. 24 sorry. Kemudian terkejutlah Raja Nebukadnezar. Lalu bangun dengan segera. Berkatalah ia kepada para menterinya. Bukankah 3 orang yang telah kita campakkan dengan terikat ke dalam api itu? Betul. Jawab mereka kepada Raja, benar ya Raja. Tapi kenapa ada 4 di dalam? 25. Katanya, tetapi ada 4 orang kulihat berjalan-jalan dengan bebas di tengah-tengah api itu. Mereka tidak terluka dan yang keempat itu rupanya seperti anak dewa. Wow. Itu membuat mereka terkejut. Akhirnya gara-gara itu Nebukadnezar puji Allah Yahweh gara-gara mujizat ini. Lihat 28 langsung. Berkatalah Nebukadnezar, haleluya. Terpujilah Allahnya Sadrak, Mesak, dan Abednego. Ini kafir berat dan jahat tapi dia bisa puji Allah gara-gara ada mujizat terjadi di hidup anak Tuhan. Ia telah mengutus malaikatnya dan melepaskan hamba-hambanya yang telah menaruh percaya kepadanya dan melanggar titah raja dan yang menyerahkan tubuh mereka karena mereka tidak mau memuja dan menyembah Allah manapun kecuali Allah mereka. Jangankan dalam penjara, dalam api pun dia ada. Jangan dalam api pun dia ada.
Amin, kekasih Allah. Dan akhirnya apa? Dapat jabatan tinggi. Banyak orang dapat jabatan tuh minta maaf jadi penjilat baru dapat jabatan. Ini lawan arus dapat promosi 30. Coba lihat. Lalu raja memberikan kedudukan tinggi kepada Sadrak, Mesak, dan Abednego di wilayah Babel. Jadi kalau ada di ruangan ini atau dengar khotbah saya, jilat baru dapat jabatan, bertobat. Takut Tuhan, percaya promosi dari Tuhan. Takut Tuhan, Tuhan angkat, Tuhan angkat. Jangan pergi bikin malu-malu nama Allah. Beri warna jelas. Amin, kekasih Allah. Dan puji Tuhan. Sesuatu terjadi ketika ada mujizat. Tapi ingat ya, Tuhan tidak selalu, walaupun dia bisa, dia tidak selalu mau bikin mujizat. Lalu bagaimana kalau tidak ada mujizat? Tapi tetap disertai Allah. Integritas kita. Apa yang kita imani, apa yang kita katakan selaras dengan apa yang kita lakukan, itu dampaknya luar biasa. Salah satunya adalah siapa? Yohanes Pembaptis. Selama pelayanannya tidak ada mujizat. Tapi apa yang dia bicara tentang Yesus, benar saudara-saudara. Makanya dalam Yohanes 10 ayat 41, saudara perhatikan ini ayat. Dan banyak orang datang kepadanya dan berkata, Yohanes memang tidak membuat satu tanda pun. Tidak ada satu tanda pun. Yohanes itu hanya khotbah baptis, itu aja. Tegur keras, tidak ada sembuhkan orang lumpuh, tidak pernah. Terus? Tetapi semua yang pernah dikatakan Yohanes tentang orang ini adalah benar. Siapa yang berani bilang Yohanes tidak disertai? Dia pasti disertai. Bahkan matinya mengerikan, kepala dipotong putus. Bagi manusia, wah sial, apes, tidak. Di hadapan Allah dia berhasil. Saudara berhasil menurut pandangan siapa? Anak Tuhan pasti berhasil. Tapi pandangan siapa? Stefanus tidak ada mujizat. Mati mengerikan. Di mata Tuhan dia kalah. Di mata manusia dia kalah. Di mata Tuhan dia berhasil. Amin. Jadi ada integritas, ada ketabahan, ada kesaksian di tengah kesulitan. Itu membuktikan Allah beserta kita. Jangan hanya yang spektakuler dong. Data kitab suci tidak berhenti di situ. Jadi saudara yang ada menderita tapi tetap jadi teladan. Keluargamu kuat. Saya suka, ini beda, dia tenang loh. Keren. Kita semua pernah salah. Khotbah ini memperbaiki kita. Kita semua pernah salah. Bapak Gembala dan jemaat sama-sama pernah salah. Kadang-kadang panik berlebihan, marah berlebihan. Bukannya kasih solusi malah tambah masalah. Tapi tidak apa-apa. Yang sudah terjadi, terjadilah. Tapi kita akan naik tangga lebih tinggi lagi. Amin. Dan yang terakhir sekali lagi penekanan saya. Mungkin secara lahiriah kita berhasil juga. Bukan hanya berhasil rohani. Lahiriah kita berhasil. Ingat Yusuf dilihat oleh tuannya bikin apa-apa berhasil. Sama halnya dengan Daud. Makanya Saul ketakutan sekali. Kok tambah sukses orang ini. Saya tambah benci dia tambah sukses. 1 Samuel 18 ayat 14. Daud berhasil di segala perjalanannya sebab Tuhan menyertai dia. Tanda orang disertai Allah berhasil. Berapa banyak yang mau berhasil? Coba lambaikan tangan. Beri tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan. Tapi ingat, berhasil versi Daud dan Yusuf, prosesnya tidak mudah. 13 tahun bertuan promosi. Kurang lebih dan 2 sama. Tidak apa-apa. Amin. Ikuti proses yang ada. Dengan tetap takut akan Tuhan dan yakin Allah beserta kita. Beri tepuk tangan yang meriah. Saya selesai, Tuhan Yesus dimuliakan.